Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Aditya Farhan, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Jepang masuk ke dalam Indonesia di bidang militer, pendidikan, dan budaya. Yang pertama, ada dampak penjajahan di Indonesia di bidang budaya, yaitu pada awalnya pendudukannya Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan Belanda seperti Bung Karno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan. Para pejabat Jepang mengatakan bahwa Indonesia dan Nippon adalah mitra sejajar. Mereka mengatakan bahwa Jepang tidak akan menjajah Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya. Boleh dinyanyikan asalkan lagu kebangsaan Jepang, Kimi Gayo, juga diperdengarkan. Sikap Jepang yang manis dan ramah itu ternyata hanya palsu belaka. Kenyataannya, sikap dan tindakan Jepang mulai keras, kejam, dan semena-mena, serta menguras habis sumber daya alam. Akibatnya, rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang budaya yaitu yang ke-1, menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit. Yang kedua, pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimen Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari Jepang, yaitu dampak positifnya yaitu adanya sistem kerja bakti atau kinroyoshi yang dalam bahasa Jepang hingga menguatkan rasa persatuan. Nomor 2 itu ada kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dalam bidang budaya antara lain yaitu pendidikan dasar 6 tahun dan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya dampak negatif. Yang ke-1, Jepang melakukan pembatasan dan penghapusan terhadap budaya barat yang telah berkembang di Indonesia sebelumnya. Nomor 2, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia. Selanjutnya, dampak penjajahan Jepang di Indonesia di bidang militer. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat, pengalaman, dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperbolehkan rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil memujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Namun karena posisinya makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengeluarkan kebijakan di bidang militer dengan membentuk badan-badan semi militer dan militer. Tujuannya untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya yaitu ada organisasi militer dan semi militer. Organisasi militernya yaitu Haihod atau pembantu prajurit Jepang dan PETA atau pembantu pembeli tanah air. Dan semi militernya itu ada Suishintai atau barisan pelopor, Keibodan atau barisan pembantu polisi, Seinendan atau barisan pemuda, Seinentai atau untuk anak-anak SD, dan Gaku Totai atau untuk anak-anak sekolah lanjutan. Ya, terus ada Fujinkai atau barisan wanita dan Hizbullah atau pasukan sukarela atau pasukan cadangan. Dan selanjutnya yang terakhir, dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini. Aktivitas wajib yang harus dilakukannya yaitu 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo setiap hari.
2. Mengibarkan bendera Jepang Hinomaru dan menghormatkan Kaisar Jepang Tenho Heika setiap pagi. 3. Setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. 4. Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso atau senam pagi. 5. Melakukan latihan-latihan fisik dan militer. 6. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan. Jepang juga menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan di era kemerdekaan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. 2. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial pada era penjajahan Belanda. Terima kasih.